Baik Bapak Ibu, ya. Kata kuncinya, ya, ketika kita sudah mengenal Allah melalui mengenal diri, jangankan meninggal dunia, pada saat kita hidup di alam dunia ini, kita sebenarnya telah hidup di dalam surganya Allah. Belum lagi berpisah ruh dengan jasad nih. Ketika kita sudah mengenal Allah melalui mengenal diri, berapa umur kita? 60, 70, 80, maka 60 tahun, 70 tahun kita hidup dalam dunia ini, sebenarnya hidup kita sudah berada dalam surganya Allah di dunia ini. Itu yang disebut namanya surga ma'rifatullah. Hadirnya hati bersama Allah. Itu yang kesadaran Tuhan itu. Pada saat umur kita telah habis masanya, lalu kita berpindah rumah. Minadar iladar. Maka di situ lebih sempurna lagi kita merasakan nikmatnya di dalam surganya Allah ketika kita di barzah itu. Jadi untuk melihat proses perjalanan yang sebenarnya itu di dunia inilah sebenarnya. Kalau kita sudah mendapatkan surganya Allah di dalam hidup ini, di dunia, maka di situ lebih jelas lagi, lebih nyata lagi kehidupan kita berada dalam surganya Allah itu. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal. Awal itu dunia, akhir itu adalah akhirat itu. Maka sebenarnya hidup kita di alam dunia ini belum hidup yang sebenarnya. Kita ini mati. Baru kita hidup yang sebenarnya setelah mati. Ayah ibu kita yang kita katakan mati, dialah yang hidup yang sebenarnya tuh. Dia hidup yang sebenarnya. Makanya kalau cerita hidup setelah meninggalkan itu hidup sebenarnya. Namun persoalannya, kalaulah itu hidup yang sebenar-benarnya, maka di situ pula letaknya. Kok susah mana, kok sanang mana. Ya, artinya apa? Bahagia yang sebenar-benarnya itu tuh di akhirat itu. Susah yang sebenar-benarnya juga di akhirat itu. Kalau kita tidak mengenal Allah di dunia ini, akan mendapatkan kesusahan yang sangat abadi di situ. Kalau kita mengenal Allah di dunia ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di situ. Karena itulah puncak daripada perjalanan hidup kita. Kembali lagi kepada Allah. Ya. Jadi di dunia inilah kita memperbaiki diri kita tadi. Makanya Allah bilang, Allah ngajak kita berpikir ini. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah kamu ketahui peristiwa apa yang terjadi di alam barzah itu? Apa kata Allah? Wa husila ma fis sudur. Aku akan menzahirkan, akan menampakkan, akan mewujudkan apa yang ada di dalam isi dadanya. Kalaulah di dalam isi dadanya sebelum dia meninggal dunia, dia sudah mengenal Allah, dia telah mengenal akan rahasia dirinya sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah rahasia diri Allah. Maka ketika dia berpindah alam tadi, maka dirinya amatlah terang benderang, bersih sebersih-bersihnya, ditempatkan Allah pada tempat yang indah, yang sebaik-baiknya. Tapi yang tidak mengenal Allah, di waktu hidupnya, dia memiliki sifat harimau. Sifat harimau bukan harimau Bapak Ibu ya. Itu beda pula nanti manusia mati jadi harimau. Harimau mati jadi manusia. Ketika dia hidup memiliki sifat harimau, sifat monyet, sifat ular. Ya waktu hidup nih, pada saat dia mati, sifat harimau itu yang akan zahir tuh. Waktu dia mati, sifat ular itu yang akan zahir. Makanya Ustadz tidak sering melihat, tapi layaco. Apa maksud Ustadz itu? Ya, tidak sering melihat, tapi aco. Samosnya itu. Jadi ketika ada papan duka itu kan, dia situ bersenamiang saja. Bersenamiang lah itu. Tegak di situ dia. Ya, kayak orang gembel betul. Minta tolong dia. Ustadz Iqmah kan aja Al-Fatihah. Itu senang dia terima kasih. Ada juga ketika dia meninggal tadi,
Berubah wujudnya tuh, ini manusia sini. Atas ini babi dengan anjing. Itu yang wahusila ma fi sudur itu. Bukan dia mati lalu jadi anjing dia. Karena di waktu mati itu masih ada sifat anjing pada dirinya. Masih ada sifat babi pada dirinya. Itu kan kias, perumpamaan itu Allah buat. Tapi perumpamaan itu diajarkan Allah. Sifat babi itu kan sifat congok. Congok tahu? Rakus, loboh, serakah. Itu tuh. Sifat anjing kan gitu juga tuh. Ya. Ketika manusia memiliki sifat itu, lalu dibawanya sifat itu di waktu matinya, maka dizahirkan Allah lah sifat itu pada dirinya. Wa husila ma fis sudur. Bukan reinkarnasi, beda nanti itu. Jadi kalau kita tidak mau wujud kita ini berubah menjadi hewan, ya, maka kenalilah diri kita yang sebenar-benarnya. Bahasa Ustaz elok je lah duit. Ya rubahlah perangai itu. Tusanya tuh. Bahasa rubah perangai itu. Perbaiki aja akhlak kita dengan cara mengenal Allah. Udahlah. Siapa yang sudah mengenal Allah, insya Allah baik akhlaknya. Tapi kalau orang berpura-pura mengenal Allah, maka akhlaknya juga kadang elok, kadang tidak. Mah. Jadi baik-baik aja lah akhlaknya. Karena orang telah mengenal Allah itu akhlaknya namanya akhlakul azimah. Kan ada namanya akhlakul hasanah. Ada namanya akhlakul karimah. Ada namanya akhlakul azimah. Kalau akhlakul hasanah itu begini. Misalnya tetangga kita mengasih dan menghantarkan sambal kepada kita. Sambalnya pete dan jengkol. Kalau di Pekanbaru sambal de kitchen namanya. Jadi kalau akhlakul hasanah itu ketika tetangga mengantarkan pete dan jengkol dengan kita, nanti pulangnya sama dia pete dan jengkol juga. Itu hasanah nama itu. Pete dibalas dengan pete, jengkol dibalas dengan jengkol, terasi dibalas dengan terasi. Itu hasanah namanya. Ini contoh aja. Kalau karimah, tetangga kita mengantarkan pete dan jengkol sama kita, Cleo Jariang namanya. Ya, kita nanti menghantarkannya itu dengan ayam. Ayam itu namanya karimah namanya itu. Yang terbaik kita beri, tidak sama dia. Dia pasti pete jengkol, kita beri ayam, rendang, itu yang karimah tuh. Kalau yang azimah itu, ya, dia ngasih pete jengkol dengan kita memberikannya itu tidak ada bermain akal pikir dia. Itulah nyatanya perbuatan Allah. Ya, mau jengkol dikasih, mau ayam dikasih, mau lebih dikasih itulah yang terbaik. Kenapa? Karena dia mampu memandang Allahnya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Kalau udah terpandang Allahnya, pasti yang terbaik pada di Tuhan itu. Tak mungkin dikasih jengkol. Kita aja tidak suka jengkol, tuh kasih orang jengkol. Begitu. Itu bahasanya Ustaz ya, bahasa. Untuk mengambil pahamnya. Jadi orang yang duduk pada makom akhlakul azimah itu, akhlaknya Allah dah. Dia memandang Allah itu terjadi. Bukan kena si A, bukan kena sana. Nggak ada melihat lepel-lepel tuh. Darah Z, darah merah, darah beku. Nggak ada. No? Semuanya tuh pandangnya Allah saja di situ. Siapa yang terpandang Allah pada anak istri, suami dan menantunya pasti baik itu. Tidak ada kata kucing dan ayam itu. Itu akhlaknya itu. Tidak ada merintah-merintah tuh. Gari Mas Haji, kamu kan digaji di sini kan? Kalau nampak sama kita itulah amal kita tuh yang ikhlas tuh. Nah, kalau kita bahasa ikhlas ya, turun ke tarekat kita. Dari sekian banyak amal sholat kita aja nih ya. Yang mana amal sholat kita yang diterima Tuhan? Kita tidak tahu. Makanya kita berharap mudah-mudahan dengan menyelamatkan putung rokok yang ada di masjid itulah amal ibadah kita yang diterima. Anggaplah ibadah sholat tidak diterima, inilah yang menyelamatkan kita putung rokok tuh. Ya, sekecil apapun, remeh bentuknya, ringan bentuknya, sepele bentuknya, tapi itu yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita bersandar sama sholat, puasa kita banyak onge sombongnya kita nih ya. Kayaknya kita udah dapat sertifikat surga. Tapi itu tak menyamin kita, yang menyaman kita itu ataupun rokok tadi itu. Kita ambil rokok, kita buang. Tidak pernah kita simpan di sini ya.
Gak pernah kita ikat di sini. Gak pernah kita merasa kita itu beramal membuang puntung rokok. Itulah amal yang ikhlas tuh. Tapi kalau kita beramal, amal itu diikat di sini, bahasa ustadznya dikebat dia. Itu dikebat. Di KB, di sekolah diikat di sini ya. Pasti kita akan mengungkit-ungkitnya, akan mengingat-ingatnya bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuk teman. Pada saat kita sulit, tidak dibantu sama teman, ditunjuk-tunjuknya itu. Itu amal yang batal dah. Jangan amal itu diikat pada lisan. Kalau amal itu diikat dengan lisan, pasti kita akan berkuar-kuar nanti itu. Jadi ria dia tuh. Ya, makanya amal ria itu akan memunculkan namanya amal sum'ah dia sebenarnya. Itu batal. Jadi beramallah sepuas-puasnya kita sesuai dengan tuntunan syariatnya, tapi jangan kita memandang kepada amal itu. Nah, bisa memahami itu? Sholatlah kita, berpuasalah kita, berzakatlah kita, berbuat baiklah kita, bekerjalah kita, tapi jangan kita memandang kepada amal sholat, puasa, zakat itu. Ya. Lalu nak memandang itu gimana caranya Ustaz? Pandanglah anugerah Allah. Dengan anugerah Allah itulah kita bisa sholat, berpuasa, berzakat. Makanya ketika kita mampu memandang anugerah Allah yang Allah titipkan kepada kita, disitulah letaknya. Tak ada sebesar zarah yang bisa kita sombongkan amal kita dengan sahabat-sahabat kita. Tidak ada yang mau kita bandingkan amal kita dengan amal kawan kita. Apa sebabnya? Karena sebesar zarah amal yang terbit dari diri kita, itu adalah bentuk karunia dan anugerah Allah kepada kita. Maksudnya, jikalau sebesar zarah amal kebaikan yang keluar dari diri kita itu karena anugerah Allah, karena karunia Allah kepada kita, maka disitulah letaknya tak ada yang mesti kita sombongkan ya kepada manusia, apalagi di hadapan Allah. Semuanya itu datang daripada al-kukul kulumin inilah. Kamu beramal itu kena aku tuh. Kamu bisa sholat itu kena aku tuh, ya Tuhan. Kalau kamu beramal dan sholat itu kena aku, lalu apa yang kamu sombongkan kepada aku? Belum kamu beramal, aku udah tahu. Kenapa? Kamu beramal itu kena aku tuh Tuhan. Tapi kalau lupa kita memandang Allah, yang terpandang adalah diri kita, yang terpandang adalah kemampuan kita, di situ kita sombong tuh. Ya. Selalu kita banding-bandingkan amal kita dengan amal kawan kita. Ini akan merusak dia. Jadi ikhlas itu betul-betul tidak terpandang lagi diri kita yang merasa diri kita yang beramal. Atau yang ikhlas, yang terpandang hanya Allah saja. Allah itulah yang beramal yang sebenar-benarnya. Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Aku yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah jalan yang hak. Tidak ada yang lain lagi di situ. Jadi Bapak Ibu tetap beramal, tapi jangan merasa diri Bapak Ibu yang beramal. Jangan salah pula memahami. Jangan meramal, nanti ketinggalkan pula amal nanti. Ya kan, dindingnya buat telingo mah. Apalagi orang banyak telingo, tapi telingo kuali. Ada gitu Bapak Ibu ya. Tetap beramal, tapi jangan merasa kita yang beramal. Kalau kita merasa yang beramal, maka amal kita menjadi amal yang tertolak, batal nanti itu. Ya percuma aja nanti itu. Walaupun kita disebut ahli ibadah sama orang, ahli sujud sama pengurus, ya kan? Ahli akhirat sama orang banyak, tapi di hadapan Allah kita dah tertipu. Ya. Itu tak kicuan tarang tuh. Ya. Apa artinya kita disebut ahli sujud, ahli ibadah, tapi hati kafir? Nah, itu berbahaya tuh dah. Ya. Musang babulu ayam namo mah. Itu. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ya Pak, memahaminya. Silakan Pak Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah derajat kemuliaannya dan semua jemaah Tahtir Rabbani. Mungkin ada yang saya tanyakan Ustaz perihal kita mengimani kepada Allah itu udah jelasnya. Bapak udah paparkan dengan begitu detailnya gitu, sehingga insya Allah nggak ada keraguan lagi kita. Namun dalam hal menyikapi rukun iman yang keenam gitu, dalam hal qada qadar apa dalam pemaparannya insya Allah itu yang enak gitu.
dalam menyikapi secara ilzam dan bayan gitu. Di ilzam secara rasio kita pilih dengan pikiran kita apa yang kita ingin gitu ya. Kita pilih kodok dengan tapi hasilnya itu kita serahkan ke menyikapi dengan ilzam gitu. Kodok kembali lagi ke kodok. Perjalanan itu ada gitu. Terkadang muncul lagi gitu. Seolah-olah hidup itu ada batasannya gitu, ada kodoknya kan, udah ada kodok, kita terima kodok itu. Namun suatu itu ada ayat kan, wana yamullahu ma yasha wa yasbit indallahi umul kitab. Allah berkuasa dalam merubah, menghapus sesuatu dan menetapkannya gitu, karena kode itu Allah Ta'ala yang menentukan. Pertanyaannya Pak, apakah mungkin gitu kan takdir itu Allah Ta'ala merubahnya dengannya gitu. Ya, melihat ayat yang tersebut menghapus, kalau menghapus berarti baru kan, ya, sifatnya baru gitu, sifatnya baru. Jadi ya, hitungannya kalau kita memang bisa berubah dengannya, olehnya gitu. Berarti orang yang berada di maqam musyahadah itu doanya itu seakan-akan bisa merubah gitu. Kan yang dalam maqam musyahadah itu udah tidak ada pengakuan dirinya gitu. Yang ada hanya Allah itu. Kalau misalkan bisa orang yang bermaqam musyahadah bisa mengubah dengan doanya, olehnya gitu. Berarti kita kalau minta doa ke para kiai yang emang udah maqam musyahadah, kita itu ada harapan gitu. Ada harapan gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, berarti nilainya kita meminta doa ke ulama-ulama itu berarti tidak ada efeknya gitu. Cuma di ta'amud aja kita secara ibadah gitu. Secara ibadah. Tapi mungkin itu yang saya tanyakan. Mudah-mudahan Ustaz bisa memberi pencerahan sehingga kita itu lebih mantap lagi dalam menyikapi kita dalam hal qada dan qadar. Dengan untuk itu saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, memang qada dan qadar ya itu bahagian daripada rukun iman. Kalau kita tidak arif, tidak bijak dalam menyikapi qada dan qadar ini sebagai perbuatan Allah, sebagai fi'il Allah, dipastikan hidup kita sampai mati kita pesimis selalu dengan Tuhan. Tapi kalau kita arif dan bijak dalam menyikapi qada dan qadar sebagai fi'ilnya Allah, insya Allah hidup kita sampai habisnya usia umur kita optimis selalu. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Ya. Apakah qada itu bisa dirubah? Ya. Atau tidak? Yang namanya qada atau takdir tidak pernah bisa dirubah. Karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah merubah akan janjinya. Kenapa? Karena perbuatan Allah itu sudah sempurna dalam ilmunya. Tidak ada perbuatan Allah itu tak sempurna. Ya. Kalaulah perbuatan Allah itu sempurna, maka apa yang kita lakukan ini, apa yang kita perbuat ini, dan apa yang kita jalani dan kita lakukan ini, inilah bentuk kesempurnaan, ketetapan, dan perbuatan Allah itu sendiri. Lalu, bagaimana cara memahaminya secara syariat dan hakikat? Ini yang perlu nih, karena kita selalu mengkombinasikan syariat dengan hakikat itu yang agak sulit. Sekarang ini, memahaminya secara syariat, qada, qadar atau takdir itu bisa dirubah. Merubahnya adalah dengan doa, merubahnya dengan ilmu, merubahnya dengan usaha dan ikhtiar. Makanya Allah katakan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah ketetapan hambanya kalau hamba itu tidak mau merubah ketetapan takdirnya tadi. Karena takdir Allah itu banyak. Ketetapan Allah itu banyak. Maka pilihlah
carilah takdir dan ketetapan Allah yang banyak itu sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Berarti kita disuruh mencari, disuruh memilih, ya, memilih takdir yang telah Allah takdirkan kepada diri kita. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal pikir bagi diri kita. Disitulah nampak terjadinya perubahan secara syariat. Ya, contoh, kita tak tahu, tak pandai, tak paham. Bisa tak kita merubah tak tahu, tak pandai, tak paham itu menjadi pandai, paham, dan mengerti? Ya bisa. Caranya oke, belajar. Belajarnya sungguh-sungguh, serius, dan istiqomah. Rupanya dengan belajar sungguh-sungguh, serius, dan istiqomah, merubah akan takdir kita tadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham dan tidak mengerti jadi paham dan mengerti. Nah, secara zahir dia berubah dia. Namun makna hakikatnya, secara hakikat dia tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Kita tidak paham, kita tidak mengerti, itu sudah merupakan takdir Tuhan. Lalu kita belajar, kita sungguh-sungguh istiqomah, kemudian kita menjadi paham dan mengerti. Apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh istiqomah belajar itu juga merupakan takdir yang telah disempurnakan Allah kepada diri kita. Makanya untuk memahami konsep ini, kita mesti dudukkan itu qadha itu apa, qadar itu apa. Qadha itu ketetapan yang telah sempurna Allah tuliskan pada masing-masing kita ini, namun peristiwanya belum kita jalani, belum kita lalui. Inilah maksudnya Allah katakan, wa kulla insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Tiap-tiap manusia ini, tiap-tiap diri kita, amal catatan perbuatannya itu kami telah kalungkan pada lehernya masing-masing. Itu maknanya, apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita itu adalah peristiwa yang telah disempurna Allah tuliskan pada diri kita, dan catatan amal itu sudah diletakkan pada leher ini. Jadi, secara makna hakikat, kodo itu sudah sempurna Allah tuliskan kepada kita, namun peristiwanya belum kita lalui. Lalu kapan kita melaluinya? Kapan kita menjalani kodo tadi? Ketika kita berada di alam dunia inilah kita menjalaninya. Apa yang kita jalani ini, terjadi sakit, terjadi sukses dan senang, itu yang disebut namanya dengan qadar. Qadar itu ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi pada diri kita. Jadi semua peristiwa hal yang kita lakoni dalam hidup ini, susah, senang, hidup, mati, itu tidak ada peristiwa yang baru. Semuanya peristiwa yang telah sempurna tertulis oleh Allah untuk diri kita. Jadi pandangan zahir saja pandangannya berubah, ya, pandang hakikatnya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena apa yang terjadi di alam dunia ini, inilah sebenarnya cerita Tuhan, ya, konsep Tuhan tadi dizahirkan ke dunia ini. Nah, itu dia. Jadi tidak berubah dia secara hakikat. Kita sakit, ya kan? Lalu kita berdoa, lalu sembuh. Berarti dengan doa bisa berubah takdir dari sakit menjadi sembuh. Kalau tidak berdoa tentu tidak sembuh tadi. Secara sehat kan berubah tuh. Namun secara hakikatnya kita sakit lalu kita berdoa kemudian sembuh. Itu juga sudah tertulis dalam catatan tadi. Kita sakit lalu kita berdoa kemudian sembuh. Memang sudah tertulis di situ. Penzahiran kita sakit lalu kita berdoa dan sembuh. Penzahiran cerita itu di dunia ini sebenarnya. Makanya pandangan zahir berubah, pandangan hakikat dia tidak berubah. Karena apa yang terjadi di dunia ini, itulah kenyataan yang sebenarnya. Nah, jadi jangan salah kita nanti menyikapi bahasa ini. Ya, kalau tidak berubah, kata Ustadz, itu apa juga kita berusaha lagi. Kalau masuk neraka, atau neraka dah tuh dah. Kalau surga, atau surga dah tuh. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi yang membuat umat ini agak galau dia. Pada itu, apa kata Rasul? Ma minkum min ahadin illa maq'aduhu, ya, fil jannah wa maq'aduhu finar. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan tempat duduknya
itu ada yang ditempatkan di sorga dan ada yang ditempatkan di dalam neraka. Lalu proteslah sahabat. Wa qulna ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nadaul amal. Ya Rasul, kalaulah takdir kita telah ditentukan Allah, ya Rasul, tidak akan berubah lagi, ya kan? Mana yang sorga, sorga, mana yang neraka, neraka. Untuk apa gunanya kita beramal, ya Rasul? Kalau sudah ditentukan. Kita dah capek-capek beramal, ya Rasul. Dah mengaji, kita jauh-jauh, kita datang ke sini. Akhirnya neraka juga. Tak apa gunanya. Orang mencuri kerjanya, menipu kerjanya. Sorga juga masuknya. Jadi agak kecewa sahabat ketika mendengarkan Nabi itu. Ya. Lalu apa kata Rasul? La. Ya'manu fakulu muyasyar. Jangan kamu pesimis seperti itu. Tak boleh berpikir seperti itu. Jangan pesimis. Ya malu. Tetap kamu beramal. Apa yang diperintahkan Allah, kerjakanlah. Apa yang dilarang Allah, tinggalkan. Fakullu muyasyar. Setiap amalmu itu akan mempermudah untuk sampai kamu kepada takdir yang telah ditentukan Allah buat dirimu. Amma man kana li ahli sa'adah fayusaru li ahli sa'adah. Wa amma man kana li ahli saqawa fayusaru li ahli saqawa. Barang siapa yang takdirnya telah ditetapkan Allah menjadi ahli bahagia, ahli surga, maka amalnya di dunia itu akan mempermudah dia untuk sampai kepada takdirnya itu ahli surga. Dan barang siapa yang telah ditetapkan Allah takdirnya menjadi ahli sengsara, ahli neraka, maka di dunia ini amalnya pasti akan mempercepat dia untuk sampai kepada takdirnya neraka tadi itu. Inilah yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Maksudnya kalau dia memang ahli surga di dunia ini udah nampak kebaikan-kebaikannya bermakrifat. Kalau bahasa Minangnya Pak Us, kok gadangnya kan menjadi mencit yang dari ketek lah nampak iku tuh. Kapo lah bahasa itu. Kok yo gadang kan menjadi manci. Aku bahasa Minang, kita terjemahkan sama si Tesa tuh. Kok iyo gadang kamu menjadi manci ya? Dari ketek dan nampak iku tuh. Kalau dia mau jadi tikus juga nanti besar, dari kecil udah nampak ekor tuh. Kalau kita memang betul-betul sudah ditakdirkan Allah akan menjadi ahli surga kita nih, ahli makrifat, ahli bahagia. Waktu hidup di dunia ini udah ditata Allah hidup kita tuh. Dijauhkan Allah kita dari maksiat, dari Allah kita daripada dosa, dibimbing Allah kita kepada jalan kemuliaan dan kebaikan. Tapi kalau dia memang udah ditakdirkan Allah sebagai ahli neraka, maka di dunia ini nampak juga dia melakukan amal-amal yang jahat itu. Itu merampok, berzina, berjudi dan sebagainya. Maka berzina, berjudi dan merampok itulah yang mempercepat dia untuk sampai kepada takdirnya. Kalau takdirnya neraka, maka amal neraka tadi itu nampak daripada mencurinya, malingnya, berzinanya dan sebagainya. Jadi kita membacanya itu di syariat ini membacanya. Namun persoalannya, ini persoalannya lagi, ini bermelogika kita. Tahukah Bapak Ibu ini ditakdirkan Tuhan ahli surga atau ahli neraka? Kan tidak tahu kan? Kalau tidak tahu, perlu enggak peranan hati dan akal untuk memikirkan itu? Perlu. Karena Nabi sudah diutus, syariat telah disempurnakan, akal ada diberi. Ya, surga ini tempat kebaikan, neraka ini tempat kejelekan. Jadi jangan dipandang neraka itu tempat onde-onde, ongol-ongol, lamang tapai. Neraka itu tempat azab dan siksa. Surga itu tempat kebaikan dan kemuliaan. Gunakan akal pikir. Ketika kita gunakan akal pikir, kita mesti berbaik sangka dengan diri dan berbaik sangka terhadap Allah yang menciptakan dan mentakdirkan akan diri kita. Aku ini hidup ditakdirkan Allah menjadi ahli surga, orang yang terbaik. Udah, lakukan itu. Makanya Allah bilang, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila ikhtiar dan azam sudah kuat, kamu sudah mengatakan kamu ahli surga, buktikanlah bahwa dirimu ahli surga. Beramallah kamu. Karena orang ahli surga itu dia beramal, kerjanya baik. Jangan kamu mengatakan, aku ini ahli surga, tapi kerja kamu itu mencuri, merampok, berzina.
Atau tak masuk, atau tak matching namanya itu. Jadi kalau bahasa Ustadz, ini maminya, bahasa tauhid lagi. Benar sih non, biar saya mengasih. Kalau kita merasa diri kita ini sudah sabar, buktikanlah sabarmu itu, aku ingin lihat. Kalau kamu sudah mengaku dirimu sudah ikhlas, buktikanlah bahwa kamu ikhlas, aku ingin lihat. Kalau kamu sudah mengaku kamu adalah orang hakikat, orang tauhid, buktikanlah kamu orang hakikat dan tauhid. Kalau kamu sudah mengenal aku, kata Tuhan, buktikanlah bahwa kamu sudah mengenal aku ingin lihat, kata Tuhan. Jadi ilmu yang kita pelajari selama ini, maka setelah kita dapat pahamnya, ilmu itu akan menuntut balik terhadap orang yang mempelajarinya. Kalau kita belajar ilmu syariat, tharikat, hakikat dan ma'rifat, maka ilmu syariat itu akan menuntut kita. Buktikanlah syariatmu karena kamu udah belajar. Buktikanlah tarikatmu karena kamu udah belajar. Buktikan hakikat marifatmu kamu udah belajar. Itu menuntut dia di situ. Jadi maksudnya, kalau kita sudah menanamkan itikad yang baik pada diri, aku ini dijadikan Allah, ditakdirkan Allah menjadi ahli sorga, ahli ma'rifat, tinggal menjalani dan membuktikan bahwa kita ini ahli sorga dan ahli ma'rifat. Begitu aja. Maka tetap kita berhusnuzon kepada diri. Apa sebabnya berhusnuzon kepada diri? Karena Nabi bukakan rahasianya. Fa innal malaikatu yu'ammanuna ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kita ucapkan. Kalau kita bilang ahli surga, amin. Kalau kita bilang dia ngapalah bodoh kali lah, yang memang bodoh tuh. Jadi tidak boleh berburuk sangka dengan diri Bapak Ibu, dengan Allah. Baik sangka kepada Allah, nyata pada baik sangka pada diri. Baik sangka pada nyata lah baik sangka pada Allah itu. Jadi secara syariat tidak berubah, secara syariat dia berubah, secara hakikat dia tidak berubah. Karena yang zahir tadi menyatakan yang batin. Yang syariat itu menunjukkan yang hakikat sebenarnya. Jadi itu memahaminya. Makanya datang kepada ulama, wali dan sebagainya. Lalu kita minta doa diri ini supaya kita selamat dunia wal akhirat. Secara syariat doanya tadi itu makbul, ya. Secara syariat doanya itu adalah wasilah. Namun hakikatnya, ya, doanya tadi yang makbul tadi sebagai wasilah kita selamat dunia wal akhirat memang sudah tertulis juga di kitab takdir tadi itu. Ya, baru kita tahu itu tertulis di kitab catatan kitab lu takdir tadi setelah kita minta didoakan diri kita kepada beliau. Itu dia. Contoh aja lah, contoh yang ringan. Kita sebelum sampai ke sini kita pakai baju kita bawa 5 setel tadi. Waduh, si Pita pusing. Waduh. Kita pilih ini 5 tuh. Nah, sekarang ketika ibu ini pakai baju yang hijau nih, gitu kan? Apakah ibu memilih baju yang hijau ini berdasarkan pilihan ibu? Ibu pilih, baru pakai? Atau ibu memilih baju yang hijau itu karena memang disuruh oleh Allah mengambilnya tadi, baru ibu ambil, baru dipakai? Bagus. Yang mana yang benarnya, Bu? Yang keduanya yang mana? Ibu diperintahkan Allah. Iya. Ini kan banyak tadi tuh. Warnanya hijau, kuning, merah, putih. Kata Allah, yang ini pilih Bu, ambil ini Bu, pakai untuk hari ini terakhir nih. Jangan yang putih, jangan yang hitam, yang ini ambil. Apa seperti itu tadi? Enggak. Keinginan sendiri. Itu yang maksud. Berarti ibu mengambil baju itu berdasarkan pilihan ibu sendiri kan? Hayo orang Secara syariatnya, ibu memakai baju itu berdasarkan pilihan ibu sendiri. Kan baju itu banyak dari warnanya, hitam itu tuh, ambil ibu nih. Itu berdasarkan pilihan secara ilmu syariat. Secara hakikat, pilihan ibu itulah sebenarnya nyatanya pilihan Allah. Baru kita tahu itu nyatanya pilihan Allah setelah baju itu ibu pakai. Artinya nyatanya pilihan Allah. Kalau belum dipakai, belum itu.